Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang nyata bagi setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, biar Engkau yang mengajari kami jalan-jalan-Mu. Ajari kami Tuhan tentang bahasa-Mu. Ajari kami Tuhan tentang hati-Mu sendiri dalam setiap perjalanan hidup kami. Sungguh Tuhan, biar sekali lagi Tuhan sebelum kami mendengarkan firman, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin ceritakan tentang bahasa. Buat saya, bahasa adalah sesuatu yang mempersatukan seseorang atau juga bisa membuat satu atau dua orang lainnya bertengkar ataupun berkelahi. Jadi bahasa ini adalah sesuatu hal yang menurut saya something that connect us. Bahasa adalah sesuatu yang buat saya gini, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, kita nggak ngerti Tuhan itu maunya apa. Dalam banyak hal kita hidup tanpa pengertian. Kalau seorang bayi menangis, itu artinya bahasanya artinya adalah dia ingin makan atau ada sesuatu yang tidak nyaman dengan hidupnya. Tapi sekali lagi bahasa itu adalah sesuatu yang mengkonekkan kita. Entah itu dengan pencipta kita, entah dengan Tuhan. Entah itu dengan saudara-saudara seiman kita. Atau itu dengan pemimpin kita, tapi bahasa itu mempersatukan kita. Saya punya kesaksian sedikit. Hari itu saya belikan mainan untuk anak saya yang pertama, Miel namanya. Ceritanya dia punya jam tangannya dia tidur, jam tangannya jatuh. Jatuhnya nggak tahu di mana hilang. Akhirnya singkat cerita, saya belikan lagi jam tangan yang baru. Kenapa? Karena yang lama hilang. Dia sedih karena wah ini lucu ini gambarnya pink, ada rambutnya, pokoknya dia suka. Saya belikan lagi yang baru. Tapi singkat cerita waktu saya berikan hadiah yang baru ke cicinya, adiknya lihat, ya adiknya Elion lihat. Waktu adiknya lihat, marahlah adiknya. Kenapa? Ketawa-ketawa loh dia. Kenapa? Aku gak dikasihin jam tangan juga. Saya bilang, kan kamu masih punya jam tangannya kan, jam tangan kamu gak hilang. Yang hilang jam tangan siapa? Cicinya. Tapi hari itu adiknya marah, omel-omel, ya ngomel-ngomel. Masuk ke dalam kamar, mengunci diri ceritanya. Tiduran ngadep kasur, ngadep tembok. Tutupin mukanya pakai bantal. Intinya dia menunjukkan kalau dia marah. Singkat cerita saya sebagai mamahnya nggak tega juga lah. Saya datengin anak saya ya, aduh salah nih ya harusnya beli hadiahnya 2. Atau kasih hadiahnya sembunyi-sembunyi mungkin biar nggak ketahuan kalau ada barang baru. Akhirnya saya datengin, saya tanya, Elion kesel ya? Saya bilang gitu. Terus tahu apa yang dijawab sama Elion? Dia bilang gini, sana pergi. Nah gitu katanya. Sana pergi katanya gitu, dia ngomong gitu. Saya sudah izin ke anak saya makanya dia ketawa-ketawa ya. Saya udah izin pakai kesaksian ini ya. Sana pergi katanya, sana pergi. Waktu saya dengar sana pergi, di kuping saya, menurut saya yang saya dengar, perkataannya adalah sana mama pergi, pergi aja sana. Tapi yang saya dengar di kuping saya adalah, waktu dia teriak sana pergi, yang saya dengar adalah, tolong aku dibujuk dong, gitu. Itu yang terdengar. Akhirnya saya coba ya, saya pura-pura pergilah dari kamar. Waktu saya pura-pura pergi, dia mulai kesel, dia bilang ini, mama kok pergi gitu. Nah ternyata dia kesel kalau saya pergi. Ternyata dia minta apa? Dibujuk. Jadi seringkali manusia ini bisa menipu. Dia bisa berkata, sana kamu pergi.
aku nggak butuh kamu. Ternyata yang di dalam hatinya bukan seperti itu. Waktu anak saya teriak, sana mama pergi. Dia cuma mau bilang, "Ma, tolong temenin dan bujuk aku lah, kasih aku pengertian kenapa sih aku gak dibeliin jam tangan baru." Dia butuh ngobrol. Singkat cerita saya tungguin di kamar, saya kunci kamarnya udah biar dia gak usah keluar. Saya tungguin, saya bilang gini, ya udah Elion marah dulu, kalau udah selesai marahnya mari kita ngobrol. Akhirnya dia mulai ngintip-ngintip sesuai dengan hatinya ternyata kan saudara. Mulai senyum sedikit di ujung mulutnya. Mulai senyum dikit, aku dikeplak. Plak. Mama sih aku gak dibeliin main. Nah, mulai dia ngomong. Akhirnya mulai dia bicara. Tapi sekali lagi bahasa itu mempersatukan atau memperpecah belah. Waktu saya dengar kelihatannya diusir. Padahal ternyata hatinya gak gitu. Bukankah kita sering kali ditanya ya. Gimana keadaannya? Oh baik. Itu jawaban normalnya pasti kita jawab seperti itu. Bagaimana keadaanmu hari ini? Pasti jawabannya apa? Baik, gak ada masalah. Aku gak apa-apa. Tapi sebenarnya apa? Yang di dalam, yang terdalam ternyata tidak oke, tidak baik. Itulah kenapa kita harus mengenal bahasa. Yang pertama, 1 Korintus 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Di dunia ini ada sekian banyak bahasa. Bahasa apa? Bahasa tubuh, bahasa muka, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa roh itu juga bahasa loh ya. Bahasa teriak, bahasa nangis, itu juga bahasa. Tetapi tidak ada satupun dari bahasa-bahasa itu yang tidak mengandung arti. Semua bahasa punya arti. Tetapi kalau saya tidak mengerti bahasa yang diucapkan seseorang, kalau kita nggak ngerti, maka orang yang menggunakan, yang memakai bahasa itu merupakan orang asing terhadap saya. Begitupun juga saya terhadap dia. Di versi AMD bagus sekali dikatakan seperti ini. Maka itu hanya menjadi suara yang aneh bagiku. Saat kita nggak mengenal seseorang, saat kita nggak kenal kalau Tuhan ngomong ini maksudnya apa, kalau pemimpin kita ngomong ini maksudnya apa, kalau keluarga kita ngomong ini maksudnya apa, itu akan menjadi suara yang aneh di kuping kita. Saya pernah ya suatu hari lagi kebaktian, lagi pengajaran lah bukan kebaktian, lagi di kelas. Saya nggak suka sama dosennya, saya nggak suka sama yang ngajar. Saudara tahu apapun yang dia katakan di kuping saya tidak terdengar sama sekali. Pernah ya, udah ngomong sejam, yang mengajar ngomong sejam, pembicara yang ngomong sejam di depan, tapi di telinga saya itu nggak kedengeran sama sekali. Nging, hah tadi ngomong apa ya? Ternyata kalau kita nggak suka sama orangnya, itu membuat kita nggak bisa denger. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, maka itu hanya akan menjadi suara yang aneh bagi setiap kita. Maka itu kita harus mengenal. Kalau kita nggak kenal, kita nggak belajar yang namanya bahasa, kita bisa dipecah, kita bisa dipisahkan. Bahkan nggak cuma sama manusia, kita juga bisa dipisahkan sama Tuhan. Kalau kita tidak belajar. Yang pertama adalah bahasanya Tuhan. Oke? Bahasanya Tuhan. Markus 7 ayat yang ke-26 sampai 28. Hari itu Yesus datang ke perempuan Sirofenesia. Dan dia katakan seperti ini. Tidak patut mengambil apa? Roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini bahasanya Tuhan. Tuhan ngomong kepada perempuan Sirofenesia. Hari itu waktu dia datang kepada Tuhan, dia bilang gini, Tuhan aku butuh didoakan, anakku sakit. Tuhan aku butuh pertolongan. Tapi jawabannya Tuhan apa? Tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Loh, harusnya normalnya apa? Normalnya kita marah loh. Tuhan, aku nih lagi datang minta pertolongan. Tuhan, aku lagi datang membawa keluargaku. Tuhan, aku ini sedang datang menaikkan sebuah permohonan doa. Ya kalau enggak dijawab ya udah. Kalau enggak dikabulkan ya sudah. Tapi jangan dianjing-anjingkan Tuhan. Tapi Tuhan hari itu ngomong gitu loh. Dia berkatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ternyata puji Tuhannya, perempuan ini punya respon yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Normalnya kalau kita minta tolong baik-baik sama saudara kita, sama teman kita, sama teman sepelayanan kita, diresponnya agak tidak sopan sedikit, kita tergolong kesal, pasti kesal. Tapi hari itu perempuan ini punya respon yang berbeda. Dia tidak marah, dia bilang, Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah. Ternyata kalau menurut sejarah saudara, Yahudi itu binatang yang namanya anjing itu dianggap najis di bangsa mereka, di bangsa Yahudi. Tapi perempuan ini adalah perempuan dari bangsa Siro-Fenisia. Dan di bangsa Siro-Fenisia itu anjing gak apa-apa. Bahkan kalau dikatakan, waktu dikatakan anjing itu anjing kecil dibilangnya. Anjing kecil itu artinya anjing peliharaan atau anjing yang punya tuan atau anjing yang tinggalnya di dalam rumah. Itu di bangsa Siro-Fenisia. Jadi waktu perempuan ini mendengar Tuhan berkata seperti itu, responnya tidak marah. Tapi dia bisa menangkap, oh maksud Tuhan adalah aku nih anjing kecil yang ada di rumah tuanku. Oh aku nih anjing kecil yang ada kepunyaannya Tuhan. Berarti makanan di meja tuanku itu makananku juga. Seringkali waktu kita ada pelayanan, mungkin kita nggak diajak. Kita merasa itu bukan bagian kita. Waktu ada orang butuh pertolongan dalam gereja, dalam komunitas. Kisahnya tidak minta tolong ke kita. Dia nggak minta tolong sama saya ketua MK-nya, saya ketua sel grupnya, tapi minta tolongnya dan curhatnya sama orang lain. Padahal apa yang ada di meja makan itu juga bagian dari si anjing kecil itu juga. Kita lanjut. Di Markus yang masih sama, Markus 7 ayat 26 sampai 28. Kata, and he was saying, dia berkata kepada perempuan Siro-Fenisia. Itu artinya adalah untuk mengajari dalam bahasa aslinya, untuk mendorong, untuk menunjuk kepada sebuah kata, untuk mention sesuatu. Jadi sebenarnya waktu Tuhan berkata kepada perempuan ini, itu nggak literally sedang ngenyek. Ngenyek itu tahu ya bahasa Jawa kah ya? Bukan ngenyek. Waktu dia ngomong gak patut itu untuk anjing. Enggak. Dia tidak sedang ngenyek perempuan ini. Tidak sedang menghina perempuan ini. Tapi apa? Dia ingin mengajari, mendorong perempuan ini mengerti bahasanya. Puji Tuhannya perempuan ini menangkap. Bukan marah, bukan sakit hati, bukan kecewa, tapi dia menangkap. Oh Tuhan, kalau aku ini anjing kecil, artinya aku ini kepunyaanmu. Kalau aku ini anjing kecil, artinya aku ini ada dalam rumahmu. Berarti semua makanan di meja Tuanku, aku bisa nikmati. Remah-remahnya kadang kalau jatuh di bagianku, kadang kalau tuannya baik, semua makanan dituang ke bawah, aku juga bisa menikmati. Itu puji Tuhan sekali. Yang kedua adalah bahasa manusia. Buat saya Tuhan tuh punya bahasa. Waktu Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, selamatkanlah bangsa ini. Dia berkata, Yunus, mungkin dahulu kala keluargamu pernah dibunuh dan dianiaya oleh bangsa Niniwe. Berarti kamu punya hak,
kamu punya kesempatan, kamu sudah bayar, keluargamu sudah bayar, artinya lawatan di kota Niniwe itu jadi bagianmu. Itu bahasa Tuhan. Tapi ada bahasa yang kedua, yaitu bahasa manusia. Menurut saya ini manusia. Manusia punya kelemahan, manusia punya kelebihan, manusia punya temperamen. Ada yang suka bicara dengan orang, ada yang kalau bicara dengan orang rasanya gak punya kekuatan, ada yang mudah menangis, ada yang mungkin pelit, ada yang suka memberi. Itu manusia. Bahasa manusia. Bilangan 13 ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan apa? Penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Berbahaya, makan penduduk artinya makanannya nggak cukup. Kenapa? Karena makan sesama orang, memakan penduduknya. Loh buat saya tuh ngeri ya, itu kan artinya bangsa ini kanibal. Tidak hanya makan sayur, tidak hanya makan daging, artinya bangsa ini makan manusia loh. Memakan apa? Penduduknya. Menurut bahasa manusia, waktu kita lihat ini, Tuhan, aku tuh dapat tahun ini, kau katakan akan ada kelimpahan, akan ada terobosan. Tapi kok bisnis baru yang kamu kasih, kelihatannya belum ada pencerahannya ini Tuhan. Kesempatan yang terbuka, kelihatannya seperti jalan yang masih tertutup di depan kami. Tapi sekali lagi, itu bahasa manusia. Normalnya kita, waktu kita melihat sesuatu, kita ada suka dan tidak suka. Begitulah tantangan, seringkali kita mundur dan kita nggak mau. Begitu kita pilih sesuatu, nggak enak, kita jadi mikir, apakah ini benar ataupun tidak benar. Saya tuh ingat ya, hari itu saya bawa satu tim, anak-anak youth, kita pergi berbagi kasih di jalan-jalan. Singkat cerita, saya cari hari libur. Kenapa kalau nggak hari libur, beberapa itu sekolah, ada yang les dan segala macam. Saya bawalah mereka semua, puji Tuhan bawanya satu bus saudara. Puji Tuhan saya bawa satu bus, saya bawa ke Monas. Monas itu di tengah-tengah kota Jakarta. Kami dari Bekasi, kami jalan pergi ke Monas, satu bus penuh. Saya bilangin nanti di Monas itu rame, saya bilang gitu. Nanti kita bisa berbagi kasih di sana, kita belajar mendoakan orang di jalanan, saya bilang. Tapi ternyata hari yang saya pilih hari itu, menurut saya hari yang sangat ideal, hari yang paling cocok hari itu karena libur semua bisa. Ternyata itu hari yang bersamaan berjalan dengan acara dari saudara-saudara kita di seberang, saudara. Saudara tahu ya, acara akbar mereka. Tiba-tiba ternyata seluruh Monas, benar seperti apa yang saya katakan, penuh dengan orang. Betul, tapi mereka semua satu Monas beribadah. Saya nggak usah jelaskan ya beribadahnya kemana ya. Beribadah. Satu Monas saudara, saya cuma satu bus. Saya sudah bawa alat tari, saya bawa speaker, kebayang ya saudara saya bawa speaker. Saya bawa roti segitu banyak, saya bawa alat tari, tamborin, saya bawa bendera segede-gedenya. Saya waktu datang saya shock. Ini acara apa? Bahkan pintu masuknya harus dipisah saudara. Laki-laki sebelah kanan katanya, perempuan sebelah kiri dipisah dua jalannya. Karena kalau mereka beribadah seringkali gak boleh gabung perempuan dan laki-laki. Shocklah saya. Dan saya bilang ini, oke semuanya tinggal aja speakernya. Mereka bingung saudara, ngerti ya? Semua orang datang dengan menggunakan atribut mereka, berkerudung dan semuanya, bersarung semuanya. Kita pakai baju biasa warna merah ngejreng saudara. Merah semerah-merahnya. Normalnya hari itu, bahasa manusia apa? Udahlah kita bubar aja, kita pulang aja.
ini kayaknya salah hari, salah dengar Tuhan, salah perhitungan. Pulang aja, kita pulang aja. Tapi saya ingat hari itu gini ya, Tuhan, aku nih mau belajar dengar bahasamu, bukan bahasanya manusia. Kalau bahasanya Kesha, bahasanya manusia ya aku pengennya pulang. Saya bawa satu bus anak orang semua saudara. Kalau ketangkep tuh anak orang semua. Satu bus itu isi mungkin 50 orang, berarti 50 kali 2, orang tuanya 100. Ini saya harus tanggung jawab sama orang tuanya kalau terjadi apa-apa. Dan hari itu saya doa, Tuhan ini kita pulang aja lah atau kita lanjut. Manusia saya lihatnya gak mungkin lah, udahlah pulang. Orang kita mau penginjilan saudara, ini mau hadap-hadapan, mau ditangkapkah kita ini? Mau ditangkapkah gitu. Akhirnya saya doa terus saya rasa cuma damai di hati saya. Kadang Tuhan tuh gak jawab, iya anakku, tidak anakku. Tapi seperti ada damai, ada keyakinan yang tiba-tiba tuh mengunci di hati. Itu juga Tuhan, itu juga suara dan bahasanya. Akhirnya saya bilang oke lah kita gerilya ya. Gak usah bawa speaker itu loh, speaker tuh besar banget. Orang juga bingung lihat kita bawa speaker. Kita bagi 2, yang laki-laki ke sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Selendang seberapa yang ada selendang, tutupin palamu lah biar gak mencolok banget. Baju kita merah, ngejreng banget di tengah putih-putih semuanya. Saya bilang udahlah kita udah ngejreng kok, ya sudah gak apa-apa. Akhirnya kita masuk saudara, masuk. Mendoakan orang, bayangin ya, di tengah mereka mau beribadah. Kita doakan mereka, kita bagi makanan, kita sharing, kita kumpul. Tiba-tiba betul, seperti apa yang saya takutkan itu terjadi. Singkat cerita semua teman saya 50 orangnya ketangkap sama siapa? Siapa? Ya penjaganya lah, tangkep. Kita sudah merah sendiri, yang lain putih. Kita mendoakan orang, kita bagi-bagi makanan. Ketangkeplah semua-muanya 50 orang. Dipanggil lah siapa pemimpinnya. Saya bilang gini, adik-adik semuanya saya bisik-bisik. Kalau bisa kabur, kabur. Saya bilang gitu, pokoknya jangan temenin saya. Kalau bisa lari, lari semuanya. Ngumpet di pohon, ngumpet di batu, saya bilang gitu. Ngumpet di kursi, pokoknya kalau bisa kabur gak usah ikutan saya, bro, kabur. Pokoknya singkat cerita, semua pelan-pelan mundur dan kabur dan menghilang. Saya sendirian ditangkap di kayak ada tenda polisinya gitu lah. Ya kan itu acara besar ya saudara ya. Ada pengamanan, ada polisi, lengkap lah lengkap. Disidanglah saya di sana. Sekali lagi bahasanya manusia yang gak enak. Ini mateng saya. Paling gampang gimana? Ya telepon pemimpin saya gak sih? Bu Iin tolong bu, kami ditangkap bu, di tenda bu, tolong. Itu paling mudah. Bahasa manusia apa? Minta tolong sama manusia. Seringkali kita lupa kita punya Tuhan yang bisa tolong. Bahasa manusia apa? Oh kalau ada uang yang cukup, ada uang yang settle, kita aman. Padahal belum tentu. Kalau kita ditolong, aduh kayaknya nih orang lebih berpenghasilan, lebih wealthy, lebih berkelimpahan. Kita minta tolong sama dia deh, siapa tahu dia mau tolongin kita. Kadang bukan jawabannya, kadang bukan itu caranya. Singkat cerita saya doa, saya bilang Tuhan tolong ini Tuhan. Ini teman-teman saya sih adik-adik ini tetap bergerilya walaupun sudah dimarah-marahin. Mereka tetap lanjut di tengah hutan-hutan, di tengah pohon-pohon. Mereka tetap lanjut bagi-bagi. Mereka tetap lanjut Tuhan. Cuma ini aku ditangkap Tuhan, KTP ku diminta, semuanya diminta. Dompet dibuka, HP dicek saudara, serulah. Tapi saya coba bilang Tuhan tolong Tuhan. Aku gak mau pakai bahasanya manusia. Aku gak pengen pakai caranya manusia. Tapi kalau bukan kamu yang tolong, aku gak tahu mau minta tolong siapa. HP saya lowbat saudara. Mau telepon orang juga bingung. Gak ada colokan di situ hari itu. Tapi hari itu saya doa sama Tuhan. Dan Tuhan tuh bilang, tenang aja. Kamu dengerin aja dia ngomong apa. Dia yang marah-marah lah, digebrak-gebrak meja, ditunjuk-tunjuk, dimarah-marah, dimaki-maki. Saya cuma dengerin aja karena saya pikir gini, ya mau jawab apa ya, emang agak aneh sih kita ini saya bilang. Tapi singkat cerita, dia lihat kartu pelajar saya di dompet. Dia lihat kartu pelajar saya di dompet. Dan dia bilang gini, kamu anak
universitas ini ya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh ya betul. Terus kalau saudara tahu ada satu pertanyaan yang buat saya aneh banget. Makanya kadang kita gak boleh pakai cara manusia. Dia bilang ini, kamu sering fotokopi enggak? Kan dalam hati saya gini ya, ini saya lagi dimarahin karena bawa 50 orang baju warna merah. Nyanyi-nyanyi di pinggir hutannya Monas. Bagi-bagi makanan. Nari-nari di tengah yang lain lagi sujud menyembah kepada yang maha kuasa. Tiba-tiba pertanyaannya dia tanya, kamu sering fotokopi enggak waktu kamu di kuliah ini? Saya berdoa dong, loh mau jawab apa coba? Kalau jawab iya ternyata salah gimana? Jawab benar ternyata apa tidak ternyata salah kan kita pusing, kita nggak tahu nih maunya apa. Orang pertanyaannya nggak nyambung sama masalahnya kok. Kamu fotokopi, sering fotokopi enggak? Lalu saya bilang ini, wah mateng. Saya coba gini, Tuhan ini jawab iya atau enggak ya. Sering lah, anak kuliah kan normalnya fotokopi lah, fotokopi. Saya bilang saya sering. Terus dia bilang ini, kamu fotokopinya di mana? Katanya gitu, wah mateng ini. Ini jebakan ini. Ini kalau enggak dengar suara Tuhan ini masalah ini. Ternyata kalau salah gitu misalkan yang di gang sebelah mas, waduh salah. Saya bilang, Tuhan ini yang mana? Terus aku cuma ingat gini, coba kamu bilang itu loh ke fotokopi yang suka lama banget ngeprintnya. Wah itulah, oke lah sip. Saya bilang, itu Pak saya tuh sering fotokopi. Dari Syahdan belok kanan, saya bilang gitu. Jadi saya juga agak buat bingung gitu ya. Belok kanan, ada gang kedua belok kanan Pak, saya bilang gitu. Itu saya sering di situ. Oh sering kamu? Sering Pak, saya setiap hari fotokopi di sana. Pagi-pagi saya bilang. Karena saya lupa ngeprint malamnya, pagi-pagi saya ngeprint buat kerjain tugas kuliah. Oh ya. Ya, pantesan muka kamu gak asing ya katanya. Wah mateng kan saya. Gak asing dari mana ini, siapa dia? Ini polisi atau tukang fotokopi ini, saya pikir. Muka kamu gak asing ya? Terus dia bilang gini, kemarin itu anak saya cerita katanya. Dan nunjukin foto kamu. Hah foto saya bilang gitu. Saya juga gak tahu loh fotokopi yang mana sungguhan. Sampai hari ini saya gak tahu. Teman anak saya nunjukin foto kamu, katanya kamu cantik. Oh ya itu betul saya pasti, saya bilang gitu. Katanya kamu cantik, terus kamu kalau fotokopi pagi-pagi suka ngasih kopi katanya. Katanya kamu baik, terus rajin, suka fotokopi di sana. Banyak banget fotokopinya berkali-kali karena suka salah ngetik katanya gitu. Jadi kan untung ya, karena kan kita salah ngetik ya, jadi untung. Dan dia bilang gini, coba saya telepon anak saya dulu ya. Dalam hati kayak Tuhan Yesus tolong. Dia telepon anaknya. Saya lupa namanya siapa, saya lupa, sampai sekarang saya nggak tahu tuh siapa. Dia telepon anaknya dan dia bilang gini, dia video call, ini teman kamu bukan katanya gitu. Ini sama-sama kampus nih katanya. Oh iya Pak, itu yang sering datang. Puji Tuhan. Kesungguhan loh, ternyata anaknya kenal sama saya. Dia bilang gini, ya udahlah, oke lah. Dia tutup teleponnya, dia nggak nanya apapun. Dia kembalikan KTP saya, dia kembalikan kartu pelajar saya, dia kembalikan semuanya. Dia bilang ini, udah jangan diulangin. Kalau mau lakukan diam-diam ya, tolong jangan mencolok. Kalian itu merah-merah, dia bilang gitu. Saya juga Kristen, katanya. Saya ngerti kok apa yang kalian lakukan. Coba jangan mencolok gitu loh, katanya. Buatlah berdua-berdua, ya lanjut aja lah sana, habisin dulu rotinya. Udah habis belum? Ya udah, anak kamu pergi katanya. Udah pergi. Habis itu langsung kabur ya, udah jangan nongol-nongol. Kamu tahu nggak baju kamu tuh merah. Dia bilang, lagi dress code kenapa merah sih katanya. Kenapa nggak putih biar berbaur katanya. Ini semua putih semua, nggak ada rambutnya semua tutupan. Kamu merah, mencolok banget. Kuncir satu lagi. Udah sana pergi. Saudara tahu ya, bahasa manusia melihat masalah menjadi sesuatu yang membunuh kita. Tapi waktu kita bisa bilang gini, Tuhan, aku nggak mau telepon Kojos saudara. Tolong, Pak Joshua tolong. Kami ditangkap 50 orang satu bus. Orang tuanya 100 Pak Jos. Kita bisa didemo seluruh orang tua. Membawa anak-anaknya pergi berbagi kasih ke Monas. Ditangkap semua sama polisi ini. Ditangkap semua. Tapi saya milih, Tuhan aku mau coba dengar bahasamu, suaramu. Kamu tuh maunya apa? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Apa aku di hatiku damai.
Saya rasa di hati sangat damai dan tenang. Walaupun yang di depan saya teriak-teriak dan maki-maki. Loh siapa yang tahu sih anaknya kenal saya? Saya juga gak tahu anaknya siapa. Sampai hari ini saya gak tahu itu fotokopi yang mana saudara. Loh fotokopi itu banyak banget, namanya juga tempat kampus. Saya gak tahu itu yang mana. Yang bapak ini atau bapak itu, saya yang apa yang ini atau yang itu, saya gak tahu. Sampai detik ini saya gak tahu. Saya cuma tebak-tebakan yang itu, belok kanan gitu ya. Kira-kira aja lah sejujurnya. Kok ya pas anaknya, kok ya pas papahnya, kok ya pas kenal saya. Mungkin juga loh ya dia lupa, mungkin ini papaku aneh ya. Nelpon saya kenal orang ini atau enggak ya. Mungkin juga dia gak kenal saya terus iya doang loh saudara. Terus saya gak tahu ini siapa kok. Besoknya saya cari gak ketemu orangnya. Malaikat mungkin. Gak ketemu sungguhan. Fotokopi banyak banget berganggang, berbelok-belok banyak sekali. Tapi sekali lagi dengarkan bahasanya Tuhan. Oke? Bahasa yang terakhir. Bahasanya musuh kita, iblis. Genesis 3 ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Waktu dia ini berkata kepada perempuan di Taman Eden. Dia bilang, makan aja buah itu. Betul ya? Ayatnya kan katanya gitu ya. Makan aja buahnya agar kamu bisa jadi seperti Allah. Waktu dia berkata, ular itu berkata, itu artinya gini ya. Itu penuh jebakan, itu penuh tipu muslihat. Waktu deviously, waktu dia berkata, dia tuh bertanya dengan, bukan nanya. Kadang nanyanya menjebak. Sering ya kita punya saudara atau teman kita sering dengar pertanyaannya menjebak. Bukan mau nanya. Bukan mau nanya, pertanyaannya menjebak. Pertanyaannya contoh gini ya. Ini kan musuh kita ya si iblis ya, dia suka ngomong gini. Seandainya kamu jauh lebih kaya dari ini. Pasti kamu bahagia. Nah itu pertanyaan, statement apa yang menjebak. Loh padahal kita oke kok. Saya ini punya satu kesaksian ya. Kemarin saya baru ketemu di sini sama anaknya. Saya lihat, wih jam tangan baru nih. Saya bilang gitu kan. Ketemu sama satu anak youth kami ya. Jam tangan baru nih. Keren. Jam tangannya bisa dipencet-pencet. Saya bilang. Gak cuma jam muter nih jam tangannya. Saya bilang. Bisa digeser-geser. Ini bisa ganti foto saya gak? Saya bilang gitu. Tapi tahu responnya apa? Responnya bilang gini. Iya. Ini jam tangannya bapakku. Oh ya bagus dong. Kamu ambil jam tangan papamu. Saya bilang gitu kan. Ya, saya tanya. Iya soalnya bapakku ki ganti jam tangan. Dia bilang gitu. Papaku nih ganti jam tangan. Katanya jam tangan ini terlalu besar katanya. Jadi papaku beli jam tangan lagi yang kecil. Ya udah yang gede saya ambil. Tapi dia gak bersyukur. Ngerti ya saudara? Paham ya, paham ya. Dia dapat jam tangan baru yang bahkan mungkin sebagian besar dari anak-anak muda kepengen pakai jam tangan yang bisa dipencet-pencet ya. Kepengen kadang. Tapi dia gak bersyukur dapat jam tangan. Yang saya lihat adalah gini, dia sebel sama papahnya. Kenapa papanya beli jam tangan baru, buang-buang uang. Akhirnya saya tanya sama dia, tunggu. Ini dari jawaban kamu nih ada yang salah saya bilang. Jawabanmu nih ada yang sakit. Kamu dapat berkat, dapat jam tangan, kamu ngomel-ngomel, kamu tahu nggak? Dari satu ruangan ini, saya bilang ini, emang semua pakai jam tangan yang kayak kamu? Enggak loh. Aku aja jam tangannya nggak sebagus kamu, aku bilang gitu. Nggak bisa angkat telepon nih, gitu. Nggak bisa mainan nama Elion nih jam tangan saya. Dan saya bilangin iya, soalnya setiap kali papa saya belanja apapun yang agak mahal, di kuping saya selalu dengar gini, seandainya papa kamu tuh nabung, pasti kamu gak bangkrut, pasti kamu gak miskin. Loh padahal miskin gak hari itu dia? Enggak. Pernah miskin, pernah bangkrut, pernah kelilit hutang sampai debt collector datang, pernah. Sekarang gitu enggak? Enggak. Tapi setiap kali papanya beli apapun, beli motor, apa namanya yang gede itu loh,
Ya pokoknya anak muda suka lah ya yang gede, saya nggak tahu namanya apa. CBR atau CPX, ya itulah motor yang besar. Dia marah. Padahal teman-teman sekolahnya pengen motor itu. Bergaya ke sekolah. Walaupun kalau menurut saya naik motor seperti itu kayak main prosotan saudara. Jadi dia duduknya tuh nggak enak ya kalau menurut saya pernah nyoba sekali kayak main prosotan gitu. Tapi sebagian besar anak-anak ingin motor itu, dia punya di rumahnya. Motornya ada berapa? 4 saudara. Mobilnya berapa? 3. Tapi yang dia dengar, bahasa yang dia dengar di telinganya. Iblis berkata, seandainya papa kamu itu nabung, gak belanja motor, gak belanja mobil, jam tangan baru, ya ilah. Papa kamu itu jam tangan kegedean beli jam tangan baru. Seandainya papa kamu nabung, kamu gak bangkrut. Padahal bangkrut gak? Enggak. Tipuan. Hari itu iblis berkata sama Hawa, kalau kamu makan buahnya, kamu akan jadi seperti Allah. Slide yang paling terakhir. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah. Jadi sebenarnya apa? Hawa, Adam itu sudah seperti Allah. Mukanya itu seperti Tuhan. Jadi kalau si ular ini berkata, kamu makan aja buahnya. Seandainya keluargamu baik-baik saja. Seandainya kamu sehat, seandainya kamu orang-orang gak meninggalkanmu, pasti kamu gini. Itu palsu dan tipuan saudara. Itu emang caranya gitu. Loh waktu dia bilang ke Hawa, makanlah apel ini, buah terlarang ini. Agar kamu ini sama seperti Allah. Padahal waktu pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah bilang kamu itu serupa dan segambar sama dengan Allah. Makanya kalau Yesus bisa menyembuhkan orang, kita juga bisa. Cuma mungkin kita belum punya iman. Ya itu mungkin yang perbedaannya. Kalau Tuhan bisa menggandakan roti dan ikan, kita juga harusnya bisa. Makanya buat saya ajaib ya, di Sion di Taman Tuhan ini minyak keluar luar biasa. Itu bukan manusia. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Tuhan dan bukan rohnya? Gak bisa manusia buat itu. Tapi seringkali iblis berkata seandainya. Nah kalau udah seandainya itu rumput tetangga lebih hijau, rumah tetangga lebih hijau, apapun yang lebih hijau lah ya. Makanan tetangga lebih hijau, suami tetangga lebih hijau, anak tetangga lebih hijau. Itu bukan suara Tuhan itu. Seandainya anak saya yang kayak yang itu, soalnya lebih hijau itu, anak tetangga lebih hijau. Ya hijau semua lah. Bukan cuma rumput yang lebih hijau, anak pun lebih hijau. Itu iblis saudara. Itu ular. Kita perlu tahu bahasa agar kita bisa pecahkan hati kita ini loh. Oh hati-hati. Kalau di kupingku nih dengernya seandainya. Ini bukan Tuhan ini. Tuhan ini gak seandainya. Tuhan tuh bilang kamu serupa dan segambar. Bukan kalau kamu. Ya itu tuh harus curiga. Sekali lagi biarkan setiap bahasa membuat kita semakin mengerti. Buat setiap bahasa membuat kita semakin mengampuni saudara kita. Biar setiap bahasa kita punya pengertian waktu saudara kita sedang marah. Kalau istilah kami sedang manifest ya, mungkin lagi marah, emosi gak tahan. Jadinya membabi buta. Kita bisa punya pengertian, oh dia ini lagi kesakitan. Namanya juga orang lagi kesakitan. Keluarnya pasti marah dan sakit. Kita yang harus ngalah karena kita yang waras. Waktu kita ngerti bahasa demi bahasa. Kita gak mudah tertipu. Kita gak mudah ditipu iblis. Digoreng antara saudara. Kita gak mudah ditipu iblis untuk gak percaya sama Tuhan. Kelihatannya Tuhan kok jawabnya gini ya. Kok kayaknya Tuhan belum jawab ya. Kok kayaknya Tuhan gak adil ya. Itu iblis, suara iblis. Padahal maksud Tuhan adalah apapun yang ada di mejaku itu punyamu. Segala hal yang ada di meja ini, itu punyamu. Cuma kamu yang kadang kurang sadar. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Ajari kami tentang bahasa-bahasamu.
agar kami ini tidak mudah ditipu, agar kami ini tidak salah paham dengan hati-Mu, agar kami ini tidak salah paham dengan saudara kami, tapi ajari kami punya pengertian, agar kami bisa menangkap seluruh maksud niatan dari hati-Mu yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari saudara bisa siapkan minyak pengurapan. Saudara, hari ini Bu Nani sedang ada di Jakarta, luar kota. Saudara, memang menurut saya bahasa itu sangat berbahaya dan sangat penting untuk kita pelajari. Saudara, kita ini punya bahasa luka. Kita punya bahasa trauma dalam setiap jiwa kita. Kita punya bahasa di mana berkata, kamu gak mungkin bisa. Kamu gak mungkin cukup baik. Suamimu gak sayang sama kamu. Lihat, dia pernah selingkuh kan. Saudara, semua suara-suara itu perlu kita kenali. Dan perlu kita belah sama-sama. Supaya kita hanya mendengar yang dari Tuhan. Kita hanya mendengar yang murni. Biar setiap ketakutan, setiap trauma kita pilih untuk sembuh sama-sama. Amin. Mari kita angkat sama-sama minyak pengurapan yang dari Tuhan. Mari Bapa, hamba-Mu khusus berdoa pagi hari ini. Sembuhkan kami Tuhan. Saudara ambil pengurapan, saudara pertama saudara taruh di hatimu. Saudara berkata, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Mari pulihkan aku dari setiap luka, dari setiap trauma, dari setiap cara berpikir yang salah. Mari sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Mari saudara taruh di dahimu. Saudara berkata, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Kebaskan semua suara-suara, urapi telingamu saudara. Kebaskan semua suara-suara yang bukan dari Tuhan. Kebaskan semua suara kesakitan. Semua suara trauma, semua suara iblis. Dalam nama Yesus kebaskan. Tuhan buat kami melihat dengan benar. Buat kami melihat seperti cara Tuhan melihat. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong urapi hidung kami, mulut kami. Buat kami panca indera kami. Semua seperti yang Tuhan mau. Urapi tangan kami Tuhan. Dalam nama Yesus biar kami melakukan hanya yang Tuhan mau. Dan urapi kaki kami. Biar kemanapun kami melangkah, kami dijamin Tuhan, kami dijamin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sebelum kita selesai sama-sama, saya mau ajak kita sama-sama nyanyikan lagu Yahweh Rafa. Saya mau ajak saudara berdoa untuk Bu Nani. Saya mau ajak untuk kita berdoa untuk kota Sion. Saya mau sama-sama kita berdoa untuk Jawa Barat, untuk Indonesia. Saudara tahu di beberapa hari terakhir ada banyak demonstrasi di seluruh Indonesia saudara. Saya mau ajak untuk kita doa sama-sama. Saya mau ajak untuk saudara angkat tanganmu aja. Saudara angkat tanganmu aja. Angkat tanganmu. Dan saya tidak mau ada satupun mulut yang diam. Tapi kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Dan kita mau bangun ada tembok nama-nama Tuhan. Di seluruh Sion, di seluruh para pemimpin-pemimpin di Bahtera. Syakanara bara sekenara bara sakanara. Sakanara bara so. Mari panggil namanya Yahweh. Yahweh Rafa. Mari panggil oh Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself.
Yesus kami bangun tembok berlapis-lapis Tuhan. Yuk mari berbahasa roh, mari berbahasa roh. Syakana bara sikina rara, ikina bara sokora bara sakara, ikira bara shekera bara ham, ekera bakiraha, hau koraba sakana rabaso, ikira bashe. Kami bangun tembok berlapis-lapis perlindungan Tuhan Allah buat setiap keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami. Buat bangsa kami, buat pemimpin di tempat ini, buat pemimpin kami Tuhan di Bahteram, Bu Nani, Pak Freddy, Bu Sofi, semua Tuhan keluarga besar, juga para pemimpin-pemimpin di Gracia, perlindungan Tuhan Allah sempurna. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami terima berkat yang terbaik. Buat kami mengerti bahasa-bahasa surga. Buat kami mengerti bahasa kesembuhan. Buat kami mengerti bahasa dicintai. Terima kasih Tuhan. Ini kekasih-kekasih-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami sungguh berdoa. Kami sungguh mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin.